Seringkali ya, jawaban buat tantangan paling modern itu justru tersembunyi di dalam kisah-kisah paling kuno. Hari ini kita mau coba gali beberapa di antaranya. Jadi berdasarkan sumber kita dari Al-Quran, kita akan menjelajahi hikmah dari kisah para nabi. Betul. Tapi ini bukan sekadar cerita ulang kan? Tentu bukan. Misi kita adalah mengekstrak esensi karakter mereka. Kualitas-kualitas yang bikin mereka jadi teladan kepemimpinan dan kekuatan mental. Oke. Kita akan lihat gimana integritas diuji oleh tekanan sosial, gimana kesabaran jadi kunci pemulihan, dan ini gimana iman yang teguh itu bisa melampaui batas logika. Oke, mari kita mulai ya. Dari yang paling kelihatan, tekanan sosial. Kisah Nabi Saleh. Yang langsung menarik perhatian saya dari sumber kita itu status beliau sebelum jadi nabi. Beliau ini bisa dibilang anak emasnya kaum Tsamud. Betul, betul. Sumbernya menyebut beliau marjuan, sosok yang sangat diharapkan jadi pemimpin. Nah, itu dia. Bayangkan tekanannya. Iya kan? Gimana rasanya Anda lagi di puncak popularitas, jadi idola, terus tiba-tiba harus menyampaikan kebenaran yang berisiko bikin semua orang jadi benci. Itu dilema utamanya. Antara popularitas dan integritas. Kisah ini bukan cuma soal dakwah, tapi ini tentang psikologi kepemimpinan. Menjadi marjuan itu artinya semua orang menaruh harapan besar ke Anda. Anda itu perwujudan cita-cita mereka. Oke. Nah, pas Nabi Soleh datang bawa pesan tauhid, itu kayak mengkhianati ekspektasi mereka semua. Jadi ada rasa dikhianati ya? Bisa jadi. Ini mirip mungkin kayak seorang CEO populer yang tiba-tiba harus mengumumkan PHK besar-besaran. Pilihannya kan menyenangkan semua orang untuk sementara atau melakukan hal yang benar, meskipun menyakitkan. Analogi yang pas banget. Dan reaksi kaumnya itu, seperti yang terekam di sumber, itu bukan sekedar penolakan biasa loh. Ada nuansa kekecewaan yang dalam. Iya, seakan mereka bilang, loh kamu kan andalan kami, kok jadi begini sih? Coba kita dengarkan momen itu deh, dari surah Hud ayat 62. Qalu, ya Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Mereka berkata, wahai Salih, sungguh engkau sebelum ini berada di antara kami sebagai orang yang diharapkan. Nah itu dia, kalimat itu dalam banget maknanya. Betul, disitulah kepemimpinan sejati diuji. Bukan pas semua orang tepuk tangan, tapi justru saat Anda harus berdiri sendirian di depan orang-orang yang dulu memuja Anda. Demi sebuah prinsip. Hal yang begitu berat, kita coba geser sedikit. Oke. Kadang ujian terberat itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dari apa yang menimpa kita secara personal. Nah, di sini kisah Nabi Ayub jadi contoh yang ekstrim. Banget. Sumber kita bahkan menyebutnya simulator kesabaran tingkat tinggi. Simulator ya. Beliau kehilangan segalanya. Harta, keluarga, dan yang paling berat mungkin kesehatan fisik. Tepat. Kalau Nabi Saleh diuji dalam interaksi dengan masyarakat, Nabi Ayub diuji dalam kesendiriannya dengan Tuhan. Tapi yang paling menonjol dari kisahnya itu bukan skala penderitaannya, tapi kualitas doanya. Kualitas doanya? Maksudnya gimana? Di titik terendah hidupnya, doa beliau itu bukan keluhan, bukan protes. Beliau nggak bertanya kenapa ini terjadi sama saya. Itu sulit banget lah dicapai. Refleks pertama kita kan biasanya marah atau bertanya, kenapa saya? Benar. Tapi Nabi Ayub memilih jalur lain. Beliau cuma menyatakan fakta kondisinya, lalu memuji Tuhannya. Itu adab yang luar biasa. Coba kita simak doanya di surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Wa ayyuba idnada rabbah anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, terus lanjutannya. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Lihat polanya kan? Pernyataan kondisi, aku ditimpa penyakit, langsung diikuti pujian, Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Nggak ada tuntutan sama sekali. Dan responsnya langsung, maka kami kabulkan. Tepat. Doa yang tulus itu jadi katalisator pemulihan. Ngomong-ngomong soal kesabaran, menariknya sumber kita juga menyoroti nabi lain yang kisahnya nggak dirinci, tapi kualitas intinya yang justru ditonjolkan, kayak Nabi Zulkifli. Betul sekali. Ini menunjukkan Al-Quran punya banyak cara buat ngasih pelajaran. Kadang lewat narasi panjang, kadang cukup dengan sebuah gelar. Di surah Al-Anbiya ayat 85 disebutkan,
Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kita nggak dikasih tahu detail ujiannya, tapi kita diberi kesimpulannya. Beliau termasuk orang sabar. Pesannya jelas, sabar itu kualitas standar para manusia pilihan. Lalu ada juga Nabi Ilyasa yang disebut dilebihkan derajatnya. Terseseorang, mereka itu benchmarknya. Oke, jadi kalau tadi kita bicara sabar dalam menghadapi kenyataan pahit, ada satu kisah nih yang selalu bikin saya berhenti sejenak. Kisah Nabi Zakaria. Iya. Karena di sini, kita berhadapan dengan sesuatu yang menurut semua hukum alam itu ya mustahil. Gimana kita harus memaknai doa yang seolah menabrak tembok logika? Anda menyentuh intinya. Kisah Zakaria itu dialog antara kerapuhan manusia dan kemahakuasaan Tuhan. Dialog ya? Betul. Beliau sudah sangat tua, tulangnya rapuh, rambutnya putih semua. Istrinya divonis mandul. Secara biologis kemungkinannya 0 besar. Betul. Tapi keyakinan beliau gak beroperasi di level biologi. Doanya bukan harapan kosong, tapi ekspresi kepercayaan yang mendalam. Dan dalam doanya, beliau jujur banget soal kondisinya. Nggak pura-pura kuat. Tepat. Beliau mengakui kelemahannya, tapi di saat yang sama menyatakan keyakinannya. Di surah Maryam ayat 4 dan 5 itu puitis sekali penggambarannya. Qala robbi inni wahanal audumu minni washta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika robbi syaqiyya. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu." Kalimat "dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu" itu wow. Itu dia kuncinya. Itu butuh perenungan sejenak. Itu bukan keyakinan buta. Itu keyakinan yang lahir dari rekam jejak, dari pengalaman seumur hidup bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Tepat sekali. Imannya bukan menolak realitas fisik. Beliau sadar betul kondisinya, tapi meyakini ada realitas yang lebih besar dari yang kelihatan. Nah, keyakinan personal Nabi Zakaria itu kan sifatnya sangat internal ya. Dialog sunyi antara hamba dan Tuhannya. Tapi gimana kalau keyakinan itu harus dibawa ke ruang publik yang katakanlah sudah sangat rusak? Ini membawa kita ke kisah Nabi Lut. Wah, transisi yang tajam, tapi relevan banget. Dari doa yang sunyi ke konfrontasi yang bising. Betul. Nabi Lut ini studi kasus tentang keberanian moral. Coba bayangkan, betapa terisolasinya beliau. Beliau bukan cuma menyampaikan pesan yang nggak populer. Tapi menantang identitas mereka. Betul. Menantang kebiasaan dan kenormalan yang sudah mendarah daging di seluruh komunitasnya. Itu bukan cuma beresiko, itu mengancam nyawa. Kenapa ya pendekatannya begitu langsung, tanpa basa-basi? Di kutipan sumber kita, beliau langsung menyebut perbuatan kaumnya al-fashishah atau perbuatan keji. Apa nggak ada pendekatan yang lebih halus? Pertanyaan bagus. Mungkin ini menunjukkan ada beberapa jenis kerusakan moral yang nggak bisa dinegosiasikan. Itu garis merah yang harus ditarik dengan tegas. Coba kita dengarkan kutipan dari surah Al-A'raf ayat 80. Waluton isqala liqaumihi ata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Frasa yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu itu kuat sekali. Maksudnya ini anomali ya? Tepat. Beliau nggak cuma bilang itu salah, tapi juga sebuah anomali dalam sejarah manusia. Sebuah penyimpangan dari fitrah. Ini butuh keberanian luar biasa untuk jadi satu-satunya suara yang menyatakan itu. Dari keberanian individu seperti Nabi Lut, muncul pertanyaan selanjutnya nih. Gimana nilai-nilai luhur kayak gini bisa bertahan melintasi generasi? Dan ini membawa kita ke kisah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, ini soal warisan. Signifikansi mereka itu nggak cuma pada tindakan individu, meskipun itu juga luar biasa ya, kayak kesabaran Ismail. Tentu. Tapi Al-Quran sering membingkai mereka sebagai bagian dari sebuah misi besar yang berkelanjutan. Mereka adalah anugerah, kabar gembira, dan yang terpenting, penerus garis keturunan Tauhid. Jadi mereka ini mata rantai penting ya? Sangat penting. Sumber Anda mengutip kabar gembira tentang kelahiran Ishak dari surah As-Saffat ayat 112. وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kata kabar gembira dan status nabi yang soleh, sejak awal itu menunjukkan kelahirannya sendiri adalah bagian dari rencana besar. Betul.
Dan misi menjaga warisan itu ditegaskan lagi beberapa generasi kemudian. Saat anak-anak Yakub ditanya tentang keyakinan mereka. Jawaban mereka ini nunjukin kuatnya rantai warisan itu. Di surah Al-Baqarah ayat 133, Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lihat kan, mereka nggak cuma menyebut Tuhan mereka, tapi juga Tuhan para leluhur mereka. Secara spesifik menyebut Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ini adalah rantai emas ketauhidan. Setelah kita bahas semua ini, dari Nabi Saleh sampai Ismail dan Ishak, rasanya ada satu pola yang muncul ya. Semua kisah ini pada intinya bukan tentang kemenangan fisik, tapi tentang pertempuran di dalam diri. Gimana Anda melihat benang merahnya? Anda menangkap esensinya. Benang merahnya adalah supremasi karakter di atas segalanya. Kisah-kisah ini menegaskan kalau kualitas SDM unggul itu bukan soal keahlian teknis atau kekuasaan. Tapi lebih ke kekuatan internal. Tepat. Ketangguhan mental Nabi Ayub, integritas moral Nabi Saleh dan Lut, keyakinan Nabi Zakaria yang melampaui materi, dan kesadaran Nabi Ismail serta Ishak akan peran mereka dalam sebuah misi yang lebih besar. Itulah fondasinya. Betul, fondasi dari karakter manusia pilihan. Jadi, kisah-kisah ini bukan cuma catatan masa lalu. Ini adalah cetak biru karakter yang menawarkan wawasan abadi buat kita menavigasi tantangan modern kita sendiri. Entah itu tekanan di media sosial, ujian pribadi, atau keharusan mempertahankan prinsip. Tepat. Dan sebagai penutup, ini ada sesuatu untuk Anda renungkan. Al-Quran kan menyebut beberapa nama nabi secara rinci, tapi juga mengisyaratkan adanya nabi-nabi lain yang kisahnya gak diceritakan. Kira-kira kebajikan universal apa ya yang mungkin diwakili oleh kisah mereka yang tak terungkap itu? Dan yang lebih penting, gimana kita bisa melihat gema kebajikan yang sama dalam tindakan kenabian skala kecil sehari-hari dari orang biasa di sekitar kita? Seperti mereka yang berani membela kebenaran dalam rapat? Atau mereka yang sabar merawat yang sakit? Atau mereka yang tetap berharap di tengah keputusasaan? Itu mungkin yang perlu kita cari.